Ya, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk Bapak Ibu dosen. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan proyek pasca UTS yang berjudul Konversi Detik. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sinar Mati Simanjuntak dengan NIM N0403241092. Boleh lanjut yang lain. Baik, sebelumnya nama saya Aditya Cahyo Nugroho dengan NIM M0403241109. Saya bukan Kak Aurelia Febri Mesnari dengan NIM 040323241111. Nama saya Gilang Maududi Agung, NIM M0403241117. Oke, di sini saya akan menjelaskan deskripsi proyek terlebih dahulu. Pada program ini, tujuan utamanya adalah mengonversi sebuah nilai waktu yang diberikan dalam satuan detik menjadi format jam, menit, dan detik. Atau kayak begini. Yang pertama adalah jam, yang kedua menit, yang ketiga adalah detik. Nah, format ini lebih mudah dipahami karena daripada apa? Dia menampilkan jam, menit, dan detik dibandingkan kalau kita menampilkan detiknya doang. Kayak contoh 82.823 detik. Nah, kalau kita menggunakan program ini, kita bakal bisa mendapatkan 23 jam 23 detik. Nah, program ini dibuat menggunakan bahasa assembly sehingga seluruh proses perhitungan bukan secara eksplisit melalui register dan instruksi dasar prosesor. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart-nya. Pertama-tama di sini kita mulai dari start, terus program melakukan inisialisasi register. Nah, register EAX ini digunakan untuk sebagai penghitung jam, EBX sebagai penghitung menit, dan ECX sebagai detik. Nah, pertama-tama kita bakal mengecek apakah si ECX-nya ini lebih dari 3.600 detik. Kalau masih ada 3.600 detik, kita bakal masuk ke sini. Kita bakal menambahkan EAX-nya menjadi 1 dan mengurangi ECX-nya menjadi ECX-nya dikurangi sebanyak 3.600. Lalu bakal kita cek lagi apakah masih lebih dari 3.600. Nah, kalau masih kita bakal melakukan ini terus berulang kali sampai si ECX-nya ini kurang dari 3.600 atau kurang dari 1 jam. Kalau sudah kita bakal lanjut ke kita bakal mencetak jam dan mencetak titik dua. Selanjutnya kita bakal masuk ke perhitungan menit. Di perhitungan menit kita mengecek apakah si eh, ECX-nya ini lebih dari 60. Kalau iya, sama seperti sama seperti tadi, kita bakal mengecek kita bakal menambahkan EBX-nya menjadi 1 dan mengurangi ECX-nya menjadi ECX-nya dengan 60. Kita bakal ulangi terus hingga sampai detiknya itu kurang dari 60. Setelah itu kita bakal mencetak menit, mencetak titik 2 dan cetak detik. Setelah itu selesai. Mungkin bisa dilanjut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian implementasi dari arsitektur von Neumann. Jadi di arsitektur von Neumann ini kita itu memisahkan area penyimpanan data dan instruksi ke dalam section yang berbeda, tapi masih dalam ruangan memori yang sama. Jadi di program ini, bagian ini ada section data yang bertindak sebagai ruang memori statis. Jadi ini tempat untuk menyimpan nilai-nilai yang dibutuhkan sebelum eksekusi dimulai. Dari misalnya ada detik, CD8823 detik, ini menyimpan input waktu dalam satuan detik sebagai bilangan 32 bit. Lalu ada kolon DB0, ini menyimpan karakter pemisah untuk format tampilan jam. Lalu ada nilai DB10.0, ini adalah ini untuk menyimpan karakter baris baru dalam bahasa ASCII 10. Lalu selanjutnya untuk section kedua yaitu section.text, ini bertindak sebagai ruang memori instruksi di tempat seluruh logika program berada mulai dari inisialisasi register, perulangan loop, kecabangan jam, hingga pemanggilan interupsi. Kita boleh next. Next. Oke, selanjutnya di sini ada peran-peran dari register yang digunakan pada program kami. Yang pertama ada IEX, ini digunakan sebagai penghitung counter yang dimulai dari 0.
di mana setiap kali 1 jam atau 1 menit hasil dihitung dari katalitik, nilai IX bertambah 1, IDD IX nomor 1. Setelah nilai jam selesai dicetak, IX biasa kembali ke 0 untuk mulai bentuk break. Pola ini berulang karena IX-nya dapat mencatat hasil konversi secara bertahap. Selanjutnya ada IDS. Di sini IDS menyimpan total detik yang belum terkonversi. Nah, nilai awalnya dapat langsung dari memori atau detik. Di setiap iterasi loop IDX dikurangi secara bertahap. Yang pertama dikurangi 3.600 per iterasi di loop hour, lalu dikurangi 60 per iterasi di loop minute, dan terakhir IDX otomatis akan menjadi nilai detik. Yang terakhir ada IDX. IDX ini muncul hanya saat instruksi logik di logic print hour dan logic print minute, yaitu saat instruksi NT ini membutuhkan IIX untuk mengirim nilai angka 0 atau digit leading zero. Padahal IIX ini sedang menyimpan nilai counter yang belum boleh diulang tadi. Maka dari itu nilai isinya akan disimpan sementara ke IDX, lalu IIX akan dipakai untuk interupsi, lalu nilai aslinya akan dikembalikan dari IDX yang lagi. Selanjutnya untuk hierarki memori akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke bagian 3. Di sini kita bakal bahas gimana CPU dan memori itu bekerja sama. Spesifiknya itu tentang hierarki memori sama tiga mode pengalamatan yang dipakai di program ini. Boleh lanjut? Oke, jadi ini mengapa data dipindah ke register dulu? Pertanyaannya gitu. Ini ngomongin tentang hierarki memori. Jadi sebelum CPU bisa ngolahin nilai detik, datanya itu harus dipindahin dulu dari RAM ke register. Kenapa? Karena register itu jauh lebih cepat. Akses RAM ini bisa ratusan kali lebih lambat dibanding register. Jadi di awal program ada satu instruksi, itu yang move ABX dan detik. Itu ada di kodenya. Yang tugasnya cuma satu, angkat data dari RAM, taruh di register. Biar loopnya nanti itu bisa lebih cepat. Tuh, next. Nah, sekarang kita ngomongin mode pertama, yaitu tentang immediate addressing. Jadi, ini tuh yang paling simpel sebenarnya. Jadi, nilai operannya itu udah tertulis langsung di instruksinya. Jadi, contohnya itu yang itu ya move EAX 0 atau compare EBX 3600. Jadi, angka 0 sama 3600 itu nggak perlu dicari kemana-mana. Udah ada di sana. Makanya ini yang paling cepat gitu. Nggak perlu akses-akses tempat lain. Boleh next? Nah, sekarang kita ke mode kedua, namanya itu direct addressing. Di sini tuh CPU nggak langsung tahu nilainya, dia tuh tahu alamatnya dulu, terus minta ke RAM. Jadi pas move EBX detik dieksekusi, CPU-nya tuh kirim sinyal ke RAM. RAM itu bales sama nilai 82823, baru masuk ke EBX. Jadi ada sedikit perjalanan bolak-balik gitu, makanya lebih lambat. Dan karena lambat itu, mode ini dipakai sekali doang di awal. Next. Nah, sekarang kita ke mode yang terakhir, namanya itu register addressing. Kalau yang ini, semua operasinya itu terjadi dalam CPU. Jadi nggak ada akses ke RAM sama sekali. Kan itu bisa dilihat ya, move EDX, EX. Kita ngambil EX, masukin ke EDX. Itu cuma mindahin nilai doang antara register. Itu yang paling sering dipakai dalam loop, karena sering paling efisien. Nggak perlu keluar-keluar dari CPU. Tuh, boleh next, dilancing oleh teman saya. Oke, baik. Untuk bagian yang terakhir adalah control flow. Jadi, control flow itu apa? Control flow adalah mekanisme yang menentukan urutan eksekusi dari instruksi yang diberikan kepada CPU. Jadi, di sini kami menggunakan salah dua contohnya, yaitu jump below dan juga jump above below, atau JB dan juga JAB. Jadi, di sini terdapat salah satu contoh kode untuk JB, yaitu pertama, kami akan mengcompare terlebih dahulu untuk register ABX apakah dengan 3600, kalau just below dari 3600 register EBX-nya, maka akan lompat ke fungsi logic print hour. Nah, tapi kalau ternyata tidak di bawah atau sama dengan lebih tinggi, itu maka akan lanjut ke fungsi bawahnya atau instruksi-instruksi di bawahnya, yaitu add EX1, add EBX, subtract EBX dengan 3600, lalu jump lagi atau looping lagi ke loop hour. Nah, begitu juga dengan si
control flow jump above below. Boleh dilanjut? Nah, terdapat sedikit permasalahan dari kode kami kalau tidak menggunakan logika leading zero ini. Jadi, kalau hanya mencetak dari si register, maka hasilnya akan salah satu contohnya adalah 1 jam 3 menit 30 detik. Yang ditulis di outputnya adalah 1.23.230. Sedangkan format yang seharusnya adalah HH, MM, dan juga DD. Sehingga untuk sebelum di print akan dicek dulu apakah kurang dari 10 atau tidak. Kalau kurang dari 10, maka akan mencetak nilai 0 terlebih dahulu, baru mencetak angka di dalam register tersebut. Boleh dilanjut? Nah, untuk yang terakhir adalah bagaimana kami menggunakan operasi interrupts atau input-output. Kami menggunakan salah duanya, yaitu interrupt 1 dan juga interrupt 2. Bedanya apa? Bedanya adalah untuk interrupt 1 itu hanya mencetak angka saja. Jadi dari yang register yang mana disimpan dalam bentuk biner akan diubah ke dalam bentuk desimal. Sedangkan kalau interrupt 2 itu pertama akan diubah terlebih dahulu ke ASCII. Nah, setelah dari ASCII akan diubah kembali atau ditunjuk kembali ke pointer yang sesuai dengan karakternya. Seperti itu. Baik, boleh dilanjut. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.